lagi, Shalom Bang Emon. Shalom Bang. Nah, ini saya panggil Bang Emon ini karena luar biasa sekali saudara yang dikasih Tuhan. Beliau juga adalah seorang mahasiswa yang saya kira saya undang juga pada malam hari ini karena punya hal yang menarik dalam dirinya. Dan tepat sekali dengan saat ini kita akan memperingati tanggal 28 besok itu Sumpah Pemuda yang ke-92. Nah, ini anak muda yang kita panggil pada malam hari ini. Puji Tuhan. Nah, saudara, Bang Emon ini juga adalah seorang ketua persekutuan mahasiswa. Ya, ketua persekutuan mahasiswa Kristen. Betul. Institut Teknologi Sumatera, ITERA. Sudah semester berapa nih? Sekarang semester 7 Pak. Semester 7, puji Tuhan. Ini ada hal yang menarik sebelum kita masuk kepada tema kita pada malam hari ini, yaitu tema kita bersemangat, bersatu, dan bangkit. Nah, ini ada hal yang menarik yang akan saya coba singkapkan melalui perbincangan kita pada malam hari ini. Bang Emon, kira-kira ini semua orang pasti punya dasar untuk melakukan sesuatu. Ini ada prestasi-prestasi yang saya lihat cukup baik sekali di dunia akademik dan pergaulan di kampus yang luar biasa. Dan saya lihat, saya tertarik kita mulai perbincangan ini dari moto. Nah, ini kalau orang melaksanakan sesuatu kan karena motonya apa dulu nih? Iya, gitu. betul. Nah, ini motonya saya waktu didapatkan ini dari Bang Emon ini tentang Markus 5 ayat 36b. Nah, ini kira-kira kenapa ini jadi moto hidup? Oke. Pertama kali menemukan ayat itu saya baca-baca firman itu di Facebook dulu waktu SMA. Ketika saya baca, itu yang share teman saya kesentuh gitu firman itu. Jangan takut, percaya saja. Jadi sejak saat itu saya pegang ayat itu dalam setiap langkah saya, dalam setiap kegiatan, event ataupun lain sebagainya. Ayat itu selalu saya pegang. Apapun tantangannya, apapun eventnya, apapun kondisinya, saya nggak takut. Ada Tuhan bersama saya. Puji Tuhan. Jadi merantau juga untuk pendidikan, jangan takut. Jangan takut. Karena Tuhan beserta kita. Oh, haleluya. Dan semua aktivitas juga itu dasarnya moto itu tadi ya? Iya, betul sekali. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan kesibukan yang luar biasa, baik bidang akademik maupun juga kepelayanan, ini pasti padat dan luar biasa. Tapi bisa ngatur waktu ya? Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, menurut tema kita ini kan mengenai Sumpah Pemuda ini bahwa sudah 92 tahun, 92 tahun. Dan Bang Emon ini bergerak juga di dalam kepelayanan, aktif juga, dan banyak hal yang boleh dikerjakan. Menurut Bang Emon nih, apakah pemuda ini Kristen ini sudah bersatu atau masih ada kekotak-kotakan atau masih ada sekat-sekat perbedaan? Sepanjang yang saya jalani, sepanjang yang saya lihat, bersatu ada. Tapi masih banyak dari pemuda-pemudi Kristen khususnya ini yang masih memisahkan diri, masih sibuk dengan ambil contoh sederhananya saja, masih sibuk dengan dunianya sendiri, terlalu fokus dengan hal-hal yang menyenangkan dirinya sendiri atau kelompoknya sendiri. Belum ada kesatuan sesama mahasiswa Kristen. Misalnya ketika ada satu kelompok tertentu mahasiswa Kristen yang berangkatkan dari kampung halamannya berkuliah di sini, dia masih terlalu fokus dengan dunianya, pergaulannya. Dia tidak menemukan jati dirinya sebagai mahasiswa itu seperti apa. Terlalu asik pergaulan, tanggung jawabnya yang sebenarnya sebagai pemuda, terutama pemuda Kristen untuk melayani, berguna bagi bangsa negaranya, terbagi terhadap orang tuanya, apalagi terhadap Tuhan, itu belum dimaknainya secara dalam. Banyak yang saya lihat mahasiswa sekarang maupun teman-teman saya yang sama mahasiswa ini yang masih terlena akan hal ini. Jadi dia tinggalkan Tuhan, dia tinggalkan akademik, dia fokus dunianya sendiri. Itu banyak sekali ya begitu ya? Banyak sekali. Banyak sekali. Nah, kalau kita ketahui kan Institut Teknologi Sumatera ITERA ini terdiri dari berbagai pemuda yang datang dari berbagai tempat. Dari mana aja sih? Boleh kita tahu? Di kita dari ujung Pulau Sumatera, Aceh sampai ujung Papua kita ada.
Ada semua. Ada semua. Dan itu Bang Emon lihat semua bagaimana peran mereka dan semangat bersatunya juga ya. Oke. Kalau di ITERA kita karena jiwa teknik di ITERA itu solid, kita di Institut Teknologi Sumatera itu himpunan, antar mahasiswa itu solid, kekeluarganya dapat. Karena kita betul-betul dididik, dibina itu untuk tetap satu. Semangat pemudaannya, semangat gotong royongnya itu di ITERA terasa sekali. Bang Emon, ini tadi disampaikan bahwa memang masih ada terlihat dan sekat-sekat kota-kota itu karena mereka masih sibuk dengan dirinya sendiri dan kadang-kadang juga melupakan tentang untuk bersatu untuk tentang Tuhan begitu dan segala macamnya. Ini kira-kira apa yang menjadi penyebab mereka tidak peduli dengan perkara-perkara ini? Yang saya lihat ya, yang pertama itu dia tidak nyaman dengan lingkungannya. Tidak nyaman dengan lingkungannya. Yang kedua, keadaannya yang memaksa dia mungkin seperti itu, mungkin masa lalunya, masalahnya dan sebagainya. Nah, saya di sinilah peran kita sebagai pemuda. Ketika kita ingin membuat suatu karya, kita tidak cukup hanya berjalan sendiri. Ketika kita punya organisasi, ketika kita punya perkumpulan pemuda, kita tidak cukup hanya mengembangkan apa yang ada di dalam itu saja. Kita harus rangkum mereka juga yang di luar itu. Misalnya kita pemuda Kristen yang berada dalam bidang pelayanan, kita tidak bisa hanya mengembangkan pelayanan untuk anggota kita, kita harus bisa menjangkau mereka yang jauh dari pelayanan itu. Disitulah media kita, tempat kita untuk menyatukan. Puji Tuhan. Nah, ini terkait dengan yang sekarang menjabat sebagai ketua persekutuan mahasiswa Kristen ITERA. Oke. Apa saja yang sudah dibuat program-program untuk hal-hal ini? Itu kan sudah ada dirancangkan dan segala macamnya, sehingga Bang Emon juga dengan adanya visi itu mengambil satu kesempatan untuk menjadi pemimpin lah saya katakan di tengah-tengah para mahasiswa itu. Ini mahasiswa kita ada berapa sekarang di bawah PMK ini? Di bawah PMK Seluruh totalnya kita ada sekitar 500 lebih mahasiswa. 500. Nah, nyatukan ini apa program-program yang dikerjakan? Kalau di masa pandemi sekarang ya Pak ya, kita menyatukan secara tatap muka itu sangat sulit. Apalagi misalnya kita secara daring, pasti banyak kendala, koneksi jaringan, kuota dan sebagainya. Nah, di sini kita sama dengan tim PMK, pengurus-pengurus ini buat program bagaimana walaupun jauh kita bisa tetap satu. Yang pertama kita di PMK ada buat ibadah online. Kita share YouTube, kemudian kita ada pemuritan online, kemudian kita ada podcast. Podcast ini bisa didengarkan oleh semua mahasiswa. Kemudian kita juga sering buat kuis-kuis Alkitab. Nah, kuis Alkitab ini kita kasih hadiah. Kita kita rangkum, kita lihat siapa yang bisa jawab dengan benar, kita kasih hadiah. Kemudian nanti kita ada acara Natal lagi yang kita libatkan mahasiswa-mahasiswi yang Kristen ini untuk aktif juga dalam pelayanan sosial. Karena kita nggak bisa tatap muka, ya kita ubah program jadi pelayanan sosial. Jadi masa kepengurusan selama 1 tahun ya? 1 tahun. Jadi ini ketua pandemi. Ketua pandemi. Ketua pandemi ya. Jadi nggak bisa dipungkiri mau nggak mau nih ketua pandemi. Iya betul. Jadi mesti lebih ekstra kerjanya ya, nggak seperti ketua sebelumnya ya. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya ini karena ada semangat, makanya tidak menyerah dengan keadaan ini. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan kuatkan selalu ya, dan Tuhan sertai, puji Tuhan. Nah, ini kira-kira gitu ya, menurut Bang Emon ini ada nggak sih hubungan antara semangat pelayanan dengan kehidupan kampus atau jurusan yang saat ini ditempuh? Ada nggak hubungannya dengan antara semangat pelayanan dengan kehidupan kampus? Sangat berhubungan nggak kalau saya? Sangat berhubungan. Jadi kalau misalnya kita semangat melayani, semangat roh itu, semangat yang dari dalam itu selalu terbawa kemanapun kita berada. Yes. Ketika kita sibuk dengan dunia akademik kita, hal yang paling dapat menyegarkan bagi saya maupun bagi rekan-rekan lainnya adalah pelayanan. Hal yang menyegarkan adalah pelayanan. Betul sekali. Padahal orang banyak menghindari pelayanan. Ini Bang Emon ini justru pelayanan itu menyegarkan. Di tengah penatnya, ya, di tengah penatnya tugas, organisasi dan lain sebagainya. Nah, kok bisa itu? Saya kurang tahu. Hanya saja ketika saya melayani, ketika saya bernyanyi, ketika saya baca firman, ibadah, itu benar-benar menenangkan, benar-benar membangkitkan semangat kembali untuk melakukan tugas lainnya. Itu yang membuat saya
ingin selalu melayani, tetap aktif melayani di kampus, di gereja maupun di tempat. Begitu. Wow, ini perlu didengar sahabat pendengar muda dimanapun berada, bahwa ternyata ketika kita terlibat dalam dunia kepelayanan, justru itu menjadi penyegar dalam kepenatan segala tugas kita. Saya kira juga para pendengar yang terkasih dimanapun berada, bukan hanya kalangan muda yang perlu tips ini, tetapi juga kalangan tua yang sedang bekerja. Di tengah-tengah pekerjaan yang begitu penat, hubungan keluarga yang begitu penat, harus ada penyegar, yaitu dunia kepelayanan. Wah, ini perlu kita perlu angkat ini, dan ini saya percaya bahwa saya sebagai hamba Tuhan mendengar ini dari seorang anak muda yang luar biasa. Saya sangat bangga. Kenapa? Sebagai hamba Tuhan, saya melihat bahwa generasi muda kita, jika ada seperti Bang Emon ini, maka gereja nggak perlu khawatir, karena ada anak muda yang tetap semangat, dan yang lebih lagi menggunakan pelayanan itu sebagai penyegar. Ada banyak anak muda menyegarkan dirinya dengan melakukan hal-hal yang salah. Jika kita lihat ya, di penjara anak muda, di penjara narkotika, itu pasti saya pelayanan ke penjara, itu banyak sekali anak muda yang mencari referensinya ke hal-hal yang negatif. Puji Tuhan. Baik, Bang Emon, ini hal yang luar biasa nih, lebih dalam lagi kita ngobrolnya, lebih dalam gitu. Apa peranan pemuda Kristen seharusnya dalam 92 tahun Sumpah Pemuda? Peranan kita ini, anak-anak muda Kristen ini, apa sih peranannya? Atau hanya hidup, ya udah hidup ngalir saja gitu ya? Oke, saatnya SD, SMP, kemudian SMA, saatnya kuliah, saatnya bekerja, lalu kemudian saatnya menikah, saatnya punya anak, begitu. Apakah hanya flow-nya begitu saja, atau kita punya peran dalam kaitannya dengan Sumpah Pemuda ini bagi negeri kita? Saya pikir bukan hanya bagi pemuda Kristen, tapi bagi seluruh pemuda, peran kita sebagai mahasiswa khususnya ini sangat banyak dan sangat vital. Jika dulu para pemuda merumuskan Sumpah Pemuda untuk menyatukan negeri ini tetap utuh, mereka harus angkat senjata dan angkat bicara. Kita pemuda sekarang ini, kita tidak cukup hanya angkat bicara. Kita sekarang harus angkat karya. Tidak cukup angkat bicara ya? Harus angkat karya. Karena dunia sekarang ini dipenuhi oleh hal-hal yang menuntut kita harus bergerak dengan cepat. Tapi khususnya bagi anak muda Kristen, di atas semuanya itu kebenaran harus tetap diutamakan. Ketika kita mengungkapkan karya kita, kebenaran diri kita dan kebenaran firman Allah harus tetap kita kumandangkan, harus tetap kita sharing. Ini hal yang baru yang saya dengar. Jadi angkat bicara dan angkat karya, tapi jangan sampai lupa di tengah kita mengangkat karya itu, kebenaran harus tetap ditegakkan. Ini kenapa nih sampai statement seperti itu? Karena begini, banyak orang-orang sekarang yang korupsi sekarang ini bukanlah orang-orang bodoh, mereka adalah orang-orang berpendidikan. Iya betul. Mereka adalah orang yang punya karya juga, tapi kebenaran tidak ditegakkan bagi mereka. Justru kita sekarang anak muda Kristen ini, kita harus punya prinsip, punya komitmen. Kita harus punya karya, tapi kita juga harus punya kebenaran dalam diri kita. Iya. Jangan sampai kita punya karya tapi hasil dari apa yang kita dapat ini malah merugikan bangsa kita, mencoreng nama baik kita. Iya. Bahkan karena orang melihat itu seperti firman Allah, biar kemudian Allah dilihat dari kita. Jadi kalau misalnya kita mengungkapkan kebenaran, mengungkapkan karya kita, maka nama Allah juga dimuliakan. Saudara, saya jadi teringat ketika Bang Emon ini menyampaikan pernyataannya. Ini kalau kami di kalangan pendeta dengan statusnya Bang Emon ini, dia sekarang jadi gembala. Ya, gembala berapa banyak orang tadi? 500 orang. Jadi jemaatmu adalah jemaat anak muda semua, dan itu 500 orang harus digembalakan. Dan mereka bukan hanya disuruh angkat bicara, tapi juga angkat karya. Dengan senantiasa kebenaran itu harus ditegakkan. Wah, ini prinsip yang anak muda harus tahu, dimanapun para pendengar berada, harus memegang ini, menyampaikan kepada anak-anak kita, kepada rekan-rekan kita, sehingga tidak lagi justru menjadi beban negara ya, ketika kita tidak lagi memegang kebenaran. Tapi ketika setiap orang memegang kebenaran untuk ditegakkan dalam hidupnya,
maka karyanya juga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Wah, ini gembala muda yang luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dimanapun berada. Nah, ini saya sedikit juga menanya tentang bagaimana ini pernah menjadi duta kampus. Nah, ini apa nih? Apa yang maksud dengan duta kampus dan bagaimana perannya di tengah-tengah pergerakan kampus? Baik, jadi duta kampus itu saya tahun 2018. Seperti yang saya bilang sebelumnya, saya tidak punya pengalaman apapun dalam bidang duta kampus, tapi saya percaya. Karena saya percaya kesempatan hari ini nggak akan terulang 2 kali. Sebentar, ini bukan duta kampus ini bukan hanya untuk kalangan Kristen, tapi Bukan, seluruh untuk ITERA. se-ITERA ya. Se-ITERA. Jadi se-ITERA. Berapa banyak sih orang yang terpilih? Mahasiswa ITERA saat ini ada kurang lebih 10.000 orang, dan duta kampus ada sekitar 20 pasang. 20 pasang 20 pasang. dari 10.000. 10.000. Jadi ini Bapak Ibu terpilih gitu ya, terpilih. Nah, kriterianya apa aja untuk terpilih? Kita kemarin ada seleksi wawancara, pengetahuan umum, bakat juga. Haleluya. Kemudian kita ada diuji langsung oleh dosen-dosen dan mereka yang punya kemampuan dalam bidang itu. Puji Tuhan. Dan terpilih 20 pasang. 20 Nah, pasang. tugasnya ngapain aja nih? Kita sebagai duta kampus itu berperan sebagai model untuk mengenalkan ITERA ke dunia luar, mengembangkan mahasiswanya juga, kita pelayanan sosial juga, yang terutama kita harus bisa membuat ITERA dikenal oleh orang-orang di luar sana. Iya. Kita sebagai model awalnya, bahwa kalau misalnya kita sebagai contohnya, mahasiswa ITERA seperti ini. Sebagai duta kampus kita dituntut untuk selalu siap akan segala kondisi, harus selalu siap untuk apapun tantangannya ke depan. Puji Tuhan. Sekarang sudah di semester 7, semester 7. Iya. Baik. Saya ingin tanya lagi nih, lebih dalam Iya. lagi nih. Itu duta kampus pada tahun 2018, semester 3 selama setahun. 2 tahun. Selama 2 tahun. 2 tahun. Nah, yang saya mau tanyakan, ada banyak anak muda yang saya tahu itu nggak bisa ngatur waktu. Lalu berkata begini, nggak punya waktu. Iya. Pelayanan nggak punya waktu, ibadah nggak punya waktu, tugas terlalu banyak. Ini dari banyak orang, ribuan orang kemudian ikut seleksi menjadi duta kampus, di tengah juga nggak tinggalkan pelayanan, ibadah dan segala macamnya. Saya dengar nih Iya. juga prestasinya luar biasa juga di bidang akademik, nggak ketinggalan. Apa rahasianya bisa ngatur waktu sedemikian rupa di tengah-tengah anak muda nih? Perlu dengar semua nih bahwa dengan anak muda bilang mengatakan nggak punya waktu lagi gitu. Kira-kira gimana? Yang pertama, waktu itu sebenarnya untuk mendapatkan waktu jangan mengorbankan hal lain menurut saya. Justru misalnya gini, kita mau mengikuti suatu event tapi mengorbankan event lain. Kita mau ikut satu organisasi tapi mengorbankan organisasi lain. Iya. Justru kita yang harus berkorban untuk mendapatkan waktu itu. Kita harus lebih bekerja keras lagi untuk bisa dapat waktu itu. Yang kedua, saya punya beberapa prioritas. Yang pertama Tuhan. Ya. Apapun alasannya, apapun kegiatannya, apapun kondisinya, Tuhan jangan pernah ditinggalkan. Yes. Yang kedua, orang tua. Ya. Ketika dengan sibuk dengan dunia kita, tujuan kita di akademik ini di kampus ini sebagai mahasiswa, tetap kabarin orang tua, tanya kabarnya, kemudian minta doanya dan restunya. Yang ketiga akademik, yang keempat organisasi, yang kelima pergaulan. Oke. Akademik, banyak sekarang mahasiswa ini yang sibuk di akademik dan organisasi. Ya. Banyak yang salah kaprah malah akademik mengikuti organisasi. Ya. Harusnya organisasi yang mengikuti akademik. Ya. Jangan sampai kita meninggalkan tanggung jawab kita, fungsi utama kita sebagai mahasiswa dengan meninggalkan akademik kita lalu fokus di organisasi. Ya. Harusnya organisasi ini yang mengembangkan diri kita untuk membantu akademik kita. Ya. Ya. Baik. Jadi ketika kita sudah punya 5 prioritas ini, kita sudah bisa lebih leluasa membagi waktu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebagai hamba Tuhan kembali saya sangat semangat mendengar apa yang disampaikan oleh Bang Emon. Ada 5 prioritas. Nah, kalau orang anak muda nggak bisa memprioritaskan waktu-waktunya dengan 5 hal ini, pasti akan kehidupannya kacau. Jadi prioritas yang pertama tadi adalah Tuhan, ya Tuhan. Jadi di atas segalanya itu Tuhan. Nah, jangan justru dibuat nomor terakhir atau tidak ada lagi ya. Jangan sampai ya, karena segala sesuatunya itu berasal dari Tuhan. Hikmat, kekuatan itu dari Tuhan. Wow, ini luar biasa. Dan yang kedua adalah orang tua. Yang ketiga
akademik, dan yang ketiga yang keempat organisasi. yang keempat organisasi, dan yang kelima pergaulan. Nah, ini banyak sekali orang terbalik saya lihat di dunia kampus ketika saya melayani, mereka lebih sibuk dengan pergaulan, dengan mengatakan kamu ini nggak gaul, sehingga akhirnya Tuhan tidak lagi diutamakan, akademik juga ditinggalkan, orang tua juga nggak ada kabar dan segala macamnya, akhirnya kebablasan dan mengalami kehancuran. Nah, ini Bapak Ibu Saudaraku, terutama orang-orang muda, dalam rangka kita memperingati Sumpah Pemuda ini, sebagai pemuda Kristen kita pegang, saudaraku, supaya hidup kita memiliki prioritas-prioritas. Tanpa prioritas, hidup akan kacau. Ini saudaraku. Kenapa Bang Emon juga saya panggil? Karena pada tahun 2019, tahun lalu nih, menjadi mahasiswa berprestasi 3. Wow, ini bisa cerita sedikit nih, mahasiswa berprestasi 3 ini gimana? Jadi mahasiswa berprestasi dipilih dari mahasiswa semester 3 sampai semester 8 yang memiliki prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Jadi dari semua mahasiswa pendaftar akan diseleksi dan dipilih 3 terbaik dari seluruh mahasiswa. Ini bukan hanya jurusan ya? Bukan hanya se-Institut Teknologi Sumatera. Se-Institut Teknologi Sumatera menjadi mahasiswa berprestasi 3. Wah, Bapak Ibu Saudara, jadi kita perlu belajar dari Bang Emon ini, dan kita berdoa supaya Tuhan terus pakai dengan hal yang luar biasa. Dan saya percaya saudaraku, Bang Emon juga dan rekan-rekan kita, orang-orang muda yang sedang menempuh pendidikan di luar sana, juga bisa menangkap pesan yang luar biasa pada malam hari ini. Dan saya melihat jurusan Anda adalah jurusan mengambil program S1 Perencanaan Wilayah dan Kota. Nah, ini kira-kira nih apa nih kaitannya nih dengan Tuhan dengan program ini? Ya, program yang diambil ini. Mengapa ngambil ini? Karena kalau saya lihat ini ya, sejak masih mudanya saya lihat juga sudah berkecimpung dengan takut akan Tuhan. Pasti orang tuanya juga membimbing untuk hidup di dalam hadirat Tuhan, dalam ibadah-ibadah yang diselenggarakan. Saya percaya nggak mungkin langsung semua jadi begini ya, pasti ada bimbingan dari orang tua juga. Nah, ini ngambil S1 Perencanaan Wilayah dan Kota ya. Kira-kira nih ada nggak sih kaitannya? Karena ada yang banyak di luar sana mengatakan, Pak Pendeta, saya nggak punya ada hubungan tuh dengan jurusan saya ngambil ekonomi dengan Tuhan, nggak ada hubungannya tuh, dengan kemuliaan Tuhan nggak ada hubungannya. Sehingga tadi seakan-akan tidak ada terkait, lepas. Akhirnya begini, oke, Tuhan berjalan sendiri, saya berjalan sendiri. Nah, ini kira-kira ada nggak kaitannya menurut setiap apapun yang kita lakukan, setiap apapun yang kita berbuat, itu tidak lepas dari kehendak Tuhan. Kita masih bisa bernafas, kita masih bisa kuliah saat ini, masih bisa makan, itu nggak lepas dari Tuhan. Apapun program studi kita pada hari ini yang saya ambil rencana dan kota, itu tidak terlepas dari rahmat Tuhan yang telah diberikan pada saya. Tidak semata-mata, tidak kebetulan saya memilih program itu. Tuhan ingin saya di sana. Karena melalui perencanaan wilayah dan kota Tuhan mau, saya mau kau membuat kota yang nyaman untuk semua orang. Kota yang nyaman. Membuat kota yang berkelanjutan. Kota-kota sekarang itu sangat amburadul. Ya. Di perencanaan wilayah dan kota kita dituntut untuk bisa membuat kota berkelanjutan, bukan hanya 20 tahun ke depan, bahkan sampai ratusan tahun ke depan. Kota itu harus tetap berkelanjutan. Dengan adanya berkelanjutan itu, nama Tuhan dimuliakan. Karena Tuhan ingin kita semua hidup dengan baik. Tuhan ingin kita semua hidup teratur. Nah, melalui PWK lah saya mewujudkan hal ini. Luar biasa ya. Jadi melihat ke depannya perencanaan kota ini sangat penting ya. Sehingga kaitannya juga kemuliaan Tuhan bisa dinyatakan ketika semua tata ruang perencanaan itu direncanakan dengan baik. Karena kalau kita lihat juga Tuhan suka mengatur sebenarnya, merencanakan. Kita kejadian itu kan sudah kita tahu pada hari pertama, hari kedua dan segala macamnya gitu ya. Jadi waktu ngambil jurusan ini juga memang didoakan ya. Atau nyasar? Enggak nyasar ya. Ini memang pilihan pertama saya. Pilihan pertama ya. Nah, ini ada banyak kan yang mengatakan kepada saya, aduh Pak Pendeta, saya nyasar aja nih. Daripada nggak kuliah udahlah saya kuliah gitu. Tapi ini betul-betul memang sudah didoakan, direncanakan sehingga dapat program S1 ini ya dilanjutkan. Dan hal yang luar biasa ya untuk menempuh ini. Apa
apa kira-kira menurut Bang Emon ini, kan hidup ini nggak selalu mulus, ya. Sekarang udah semester 7, ya kan, dari berangkat dari si borong-borong begitu ya, kemudian ada di Lampung gitu ya. Saya percaya ada perencanaan Tuhan juga, dan kita bertemu malam hari ini juga direncanakan Tuhan juga gitu ya. Pasti ada kendala sebagai orang muda, ada kendala. Kira-kira apa sih yang menjadi kendala orang muda, baik itu yang Bang Emon alami maupun teman-teman alami, yang kalau kita kira-kira apa ya, kalau dikristalisasi apa sih yang menjadi kendala orang muda itu supaya bisa bangkit? Kebanyakan orang alami, mungkin saya juga alami beberapa tahun lalu. Kebanyakan orang down, jatuh itu tidak bisa maju karena terlalu terpaku dengan keadaannya saat ini, keadaan masa lalunya, keadaan orang tuanya, keadaan keluarganya. Dia terlalu takut maju karena mungkin, mohon maaf ya, mungkin serba kekurangan. Saya yakin ketika saya berangkat ke sini, saya berangkat dari minus, bukan dari nol. Saya berangkat dari minus. Beasiswa saya pada saat berangkat dari sini itu ditolak di tengah jalan. Tapi saya yakin, jangan takut, percaya saja, itu yang selalu pegang. Tuhan, apapun yang terjadi di sana, saya mau maju, saya mau maju. Saya yakin hanya ada dua hal yang menentukan masa depan saya. Yang pertama Tuhan saya, yang kemudian komitmen saya, keyakinan saya. Tuhan, saya tahu Tuhan udah menentukan rancangannya itu adalah rancangan kebahagiaan, kebahagiaan. Yang kedua tinggal tergantung saya mau maju atau bagaimana. Ketika masih ada keyakinan, keteguhan hati untuk maju, Tuhan pasti cukupkan. Saya tidak perlu takut kekurangan atau sebagainya. Ketika saya menyerahkan semuanya pada Tuhan dan saya punya komitmen dan keyakinan, saya bisa maju, saya bisa capai mimpi saya. Nah, ini yang kemudian banyak ditinggalkan orang-orang muda. Mereka terlalu terpaku, terlalu jatuh, terlalu menyerah karena keadaan yang mereka alami saat ini. Cepat menyerah karena keadaan ini. Mereka lupa bahwa masih ada kuasa yang lebih besar dari masalah mereka. Kuasa itu bisa menyelesaikan semua masalah mereka. Hanya satu saja, mereka harus lebih percaya saja pada Tuhan dan punya keteguhan hati. Ketika mereka punya dua hal ini, saya yakin kita bisa maju. Amin. Puji Tuhan. Jadi memang kendala-kendala kita kalau lihat anak muda selalu menyerang dengan keadaan begitu ya, lalu pesimis melihat hari depan gitu ya. Padahal kalau kita ketahui, orang besar itu nggak selalu berangkat dari yang besar, berangkat dari yang tidak ada justru menjadi besar karena ada Tuhan yang membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Wah, ini luar biasa. Bukan hanya pemuda Kristen, tapi seluruh pemuda tidak ada alasan untuk tidak semangat bersatu. Nggak ada alasan untuk tidak bangkit. Justru ini sangat-sangat punya peluang besar untuk bangkit. Bukan begitu ya? Betul saja. Jadi nggak ada alasan. Tidak ada alasan untuk jatuh. Nggak ada alasan untuk jatuh ya. Baik, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, yang dikasih Tuhan, saya 3 hal sebelum mengakhiri perbincangan kita ini. 3 hal saudaraku yang harus kita pahami, bahwa firman Tuhan di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 berkata, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Namun jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Saudaraku, kita berdoa supaya para pemuda kita, anak-anak Tuhan, justru di mana-mana itu menjadi populer karena kualitas. Itu yang pertama. Jadi saudaraku, orang-orang muda dimanapun jadi populer karena kualitas, bukan karena yang lain, tetapi menjadi populer karena kualitas kita. Ini sudah dibuktikan oleh Bang Emon dan saya melihat hal ini. Yang kedua, saudaraku, sebelum kita mengakhirinya, yang kedua saya mau sampaikan bahwa Mazmur 119 ayat 9 berkata, "Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu." Yang kedua yang saya ingin sampaikan poinnya adalah kita harus menjadi pemuda yang konsumtif akan firman. Ya, ini saya selama berbincang dengan Bang Emon ini, walaupun waktunya sangat singkat, tapi yang keluar itu adalah perkataan-perkataan firman Tuhan yang diserap, yang dicerna, sehingga itu menjadi satu tindakan. Sehingga di tengah-tengah pergaulan itu masih tetap eksis melayani Tuhan dan senantiasa memprioritaskan Tuhan dengan luar biasa. Jadi anak muda yang konsumtif akan firman Tuhan. Dan yang ketiga, saudara yang dikasih Tuhan, menjadi anak muda, saudaraku, harus kita mengatakan berani berkata tidak pada pergaulan bebas.
bergaul oke, tapi pergaulan bebas no. Ya, karena firman Tuhan katakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 berkata, sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Nah, mari kita orang-orang muda belajar meningkatkan diri kita untuk bergaul dengan siapapun juga, tetapi tidak dalam konteks bergaul bebas. Karena kita tahu bahwa anak muda yang sudah jatuh ke dalam dosa akan mengalami kesulitan untuk bangkit. Dan kalaupun yang jatuh sekarang ini, kita menghimbau, kita bawa semuanya, kita doakan supaya teman-teman kita yang muda yang sudah jatuh dalam dosa itu bisa bangkit dan punya semangat yang luar biasa. Bagi anak muda, saya tadi catat, bagi anak muda yang mengatakan gak punya waktu dengan Tuhan, saya mau katakan bertobat. Karena sedemikian rupa Bang Emon ini mengatur dirinya berprestasi dalam bidang akademik, menjadi kebanggaan kampus, bukan hanya kebanggaan kelompok pemuda Nasrani Kristen, tapi kebanggaan kampus, menjadi duta kampus ITERA dari ribuan orang, dan yang luar biasa tidak melupakan Tuhan dalam kehidupan. Saya percaya saudaraku, ini adalah jalan Tuhan yang luar biasa. Mari kita semangat untuk bersatu, jangan lagi membeda-bedakan saya dari gereja mana gitu ya, saya kelompok mana, tapi kita mau bersatu. Kalau gereja bersatu, pemuda gereja bersatu, maka pemuda gereja ini juga akan mengembangkannya untuk bersatu dengan yang lainnya. Karena yang kita kehendaki adalah supaya hadirat Tuhan, damai sejahtera turun atas negeri kita. Bukan begitu ya? Puji Tuhan. Mungkin ada penutup untuk anak-anak muda kita dimanapun berada dari untuk teman-teman staf mahasiswa, sama pemuda, manfaatkan kesempatan hari ini sebaik mungkin. Jangan takut gagal, selalu bangkit, tetap andalkan Tuhan dalam segala hal. Jangan pernah lupakan Tuhan. Sekali lagi, jangan pernah lupakan Tuhan dalam setiap tindakan kita, dalam setiap langkah kita. Andalkan Tuhan, teguhkan hati kita, teguhkan keinginan kita, teguhkan motivasi kita. Tuhan menyertai kita, masa depan kita cerah. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya melihat wajahnya Bang Emon ini luar biasa, saudaraku, karena wajahnya wajah anugerah ya. Saya melihat anak semester 3 udah wajahnya wajah ketakutan gitu ya, wajahnya udah kebingungan gitu, bingung gitu. Tapi semester 7 di ujung-ujung nih gitu ya, tapi masih memancarkan terang kasih Tuhan. Rahasianya cuma satu, tadi yang seperti dikatakan, utamakan Tuhan, jangan pernah sampai lupakan. Itu yang paling penting. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dimanapun berada, waktu yang sangat luar biasa ini tidak terasa, 45 menit kita jalani bersama, dan saya percaya akan ada banyak perbincangan lagi. Selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-92 untuk Bang Emon dan rekan-rekan pemuda yang lainnya dimanapun berada, pemuda gereja dimanapun berada, para pendengar dimanapun berada, yang tua-tua juga. Bapak Ibu saudaraku, semangat muda harus kita punya. Karena tanpa semangat kita tidak akan bisa menjalani hari hidup yang penuh dengan tantangan. Percayalah, Tuhan menyertai kita. Immanuel, Shalom. Shalom.